Shalom, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini adalah untuk menjawab pertanyaan, mengapa rezekiku seakan menjauh? Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 tertulis, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, rezeki mengandung arti pendapatan atau nafkah. Setiap orang pasti ingin mendapatkan rezeki yang baik dan bahkan berlimpah. Setiap bulan punya gaji tinggi, itu idaman banyak orang. Tapi gaji tinggi tidak menjamin seseorang merasa cukup. Karena semakin tinggi gaji atau pendapatan, pada umumnya semakin tinggi pula pengeluaran akibat banyaknya keinginan. Waktu gaji masih 1 atau 2 juta, makan seadanya, naik angkot atau bus ke tempat kerja, handphone masih standar. Setelah gaji naik, gaya hidup mulai berubah. Dan ketika semakin naik lagi gajinya, semakin berubah pula gaya hidup. Mulai sering makan di luar, beli handphone yang mahal, beli mobil baru secara kredit, dan juga membeli rumah dengan cara mencicil. Pakaian dan tas yang dipakai pun yang bermerek terkenal. Pada dasarnya gaji yang tinggi menjadi tidak berlebih, justru menjadi kurang. Karena banyak cicilan dan gaya hidup yang boros. Akhirnya saudara, karena banyaknya cicilan, mulailah jadi jarang makan di luar, makan mulai dihemat-hemat, dan perasaan menjadi tidak damai. Mulai kurang bersyukur dan berpikir mengapa rezekiku kurang, mengapa aku kurang diberkati Tuhan. Padahal tiap bulan selalu ada gaji yang cukup besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita selalu hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan, maka lakukanlah hal berikut ini. Yang pertama, cukupkanlah diri kita dengan apa yang kita dapat. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, ayat yang tadi sudah saya bacakan, tertulis perintah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang kedua saudara, miliki gaya hidup yang sederhana. Dalam Amsal 21 ayat 17 tertulis, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Yang ketiga saudara, bekerjalah dengan rajin, jujur dan setia. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Lakukanlah apa yang bisa dikerjakan oleh tangan kita. Jangan malu dan gengsi bila pekerjaan kita nampaknya remeh dan rendah. Berlakulah jujur dan setia. Kesetiaan pada perkara kecil akan membuka pintu berkat untuk dipercayakan perkara yang besar. Yang keempat saudara, andalkan Tuhan selalu. Dalam Amsal 10 ayat 22 tertulis, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Maksud ayat ini adalah agar kita jangan terlalu memaksakan diri dan mengejar-ngejar uang. Milikilah sikap hidup yang benar, yang selalu fokus, berharap dan percaya kepada Tuhan. Yang kelima saudara, berbagi dengan sesama. Dalam Amsal 19 ayat 17 tertulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Berkat yang kita peroleh, haruslah kita bagikan juga kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan pelit dan kikir. Jangan biarkan diri kita jadi saluran yang mampet, sehingga akibatnya berkat itu tidak bisa mengalir melalui kehidupan kita. Yang keenam saudara, memberi untuk Tuhan. Maksudnya adalah menyisihkan pendapatan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberi untuk Tuhan diwujudkan dengan memberi ke gereja atau hamba Tuhan yang membutuhkan, agar mereka dapat hidup secara layak. Yang ketujuh saudara, aturlah keuangan dengan bijak. Jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan.
Buatlah prioritas untuk pengeluaran bulanan saudara. Mana yang jadi prioritas haruslah didahulukan. Yang kedelapan saudara, selalu bersedia untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terkadang kita tidak dapat meraih pekerjaan atau usaha yang lebih baik karena kita takut kehilangan yang ada saat ini. Berjalanlah selalu dalam iman. Jangan takut kehilangan sebab Tuhan bisa memberi yang lebih baik. Jangan takut gagal, sebab kegagalan kita hari ini bisa jadi adalah proses untuk meraih yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yang kesembilan adalah hindarilah hutang. Usahakanlah sedapat-dapatnya untuk tidak berhutang, tidak meminjam, dan tidak mencicil. Kehendak Tuhan bagi kita adalah agar kita tidak meminjam, tetapi meminjamkan, supaya hidup kita menjadi berkat dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Demikianlah saudara, cara agar kita hidup dalam berkat Tuhan. Mari saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Dia selalu memelihara, menjaga dan melindungi kita. Dia selalu memberikan berkat dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa bersyukur dan menyadari akan hal itu. Rezeki atau berkat kita tidaklah jauh, tetapi dekat, karena hidup kita sesungguhnya selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.